Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rizky Aprianti dari Teknobiomedik 2011 akan mereview tugas pemrograman komputer oleh Bapak Sugi. Jadi dari UTS, setelah UTS sampai sekarang itu ada 3 materi yang akan saya bahas. Yang pertama tentang sistem operasi. Sistem operasi adalah sistem perangkat lunak yang bertugas untuk melakukan kontrol, manajemen, dan mengawasi penggunaan perangkat keras serta sistem operasi-operasi dasar, termasuk menjalankan aplikasi perangkat lunak seperti program pengolah kata dan web. Jadi sistem operasi itu dibagi jadi 3. Jadi dia pengontrol dari perangkat keras, program aplikasi, dan pengguna. Nah, sistem operasi juga merupakan penghubung atau interface antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras dan komputer. Nah, contoh dari sistem operasi ada banyak. Tapi yang saya bahas itu ada 4. Ada Windows, Linux, Android, macOS. Untuk ciri Android itu basis kode komputer bisa didistribusikan secara terbuka atau open source dan diprogram dalam C++, C, dan Java. Untuk Linux, sistem operasi komputer bertipe Unix. Sumbernya dari open source dan biayanya rendah, berkompatibilitas tinggi. Kemudian Windows ini paling populer digunakan karena mudah dan sumbernya sama, sumbernya beda. Dia menggunakan sumber closed source. Yang terakhir macOS, sistem operasi bertipe Macintosh. Sumbernya closed source, tampilannya paling bagus tapi biayanya mahal. Nah, bedanya open source sama closed source di sini itu kalau open source itu bisa di-download atau bisa di-download terserah gitu tanpa membayar. Kalau closed source untuk mendownload sesuatu itu harus kadang ada yang membayar dan membutuhkan proses pendaftaran juga. Nah, kemudian embedded system. Nah, embedded system adalah sistem komputer dengan fungsi khusus dalam sistem mekanis atau listrik yang lebih besar seiring dengan kendala komputasi. Jadi karakteristiknya dari embedded system ini dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan tidak selalu perangkat mandiri, jadi ada banyak gabungan dari berapa. Kemudian sistemnya terdiri dari bagian-bagian kecil dari bagian komputerisasi dalam perangkat yang lebih besar yang melayani tujuan yang lebih umum. Jadi embedded system itu sistem komputernya khusus menangani sesuatu, jadi dari yang kecil nanti itu ditambah digabung satu untuk melakukan tujuan yang tertentu, tujuan yang lebih umum. Nah, embedded system itu dibagi jadi 2, yaitu ada microcontroller dan microprosesor. Nah, microcontroller adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan umumnya menyimpan program di dalamnya. Nah, terdiri dari CPU, memori, dan unit pendukung, analog to digital atau yang biasa kita singkat dengan ADC. Nah, kalau ciri-ciri dari microcontroller ini itu alatnya tidak menyimpan, jadi setelah ngambil data misalnya dari sensor itu langsung tertampil di display dan nggak ada penyimpanan. Nah, contohnya kalau dari alat kedokteran itu seperti termometer digital, sphygmomanometer digital, dan elektrokardiogram. Nah, dari alat-alat ini itu setelah sensor mengenai tubuh, misalnya termometer digital, sensor mengenai tubuh dinyalakan, muncul tampilannya hasilnya dan dimatikan, jadi datanya itu tidak tersimpan. Dan microcontroller ini adalah yang paling sederhana dari sebuah alat, jadi nggak perlu memerlukan beberapa banyak rumus atau gimana, jadi simple. Yang kedua yaitu mikroprosesor. Mikroprosesor adalah sebuah IC integrated circuit yang digunakan sebagai otak atau pengolah utama dalam sebuah sistem komputer. Dalam mikroprosesor menangani ribuan fungsi. Nah, bedanya dari mikrokontroler yang tadi, kalau mikrokontroler itu hanya terdiri satu fungsi atau beberapa fungsi aja yang nggak banyak. Kalau mikroprosesor itu menangani ribuan fungsi dan alatnya tuh bisa nyimpen data. Jadi
Contohnya kalau di dunia umum tuh kayak itu namanya kamera yang jalan bisa deteksi orang, sampai kalau ada orang lewat tuh kameranya bisa ngikutin, itu udah termasuk proses itu udah canggih. Nah contohnya aplikasi dalam alat kedokteran itu adalah MRI atau CT scan. Jadi saat tubuh masuk langsung merekam dan datanya tersimpan baru masuk ke cetak. Jadi lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang platform dan multi atau multi platform. Nah ini juga sini lebih ke Java. Jadi sebenarnya kita akan bahas tentang Java itu apa sih? Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer dan beberapa negara. Nah, untuk Java banyak mengadopsi sintaksis yang terdapat pada C dan C++, namun lebih sederhana. Aplikasi berbasis Java umumnya dikompilasi ke dalam bytecode atau bytecode dan dapat dijalankan pada berbagai mesin virtual Java atau JVM. Nah, kenapa Java ini termasuk cross-platform? Jadi artinya platform ini bisa dijalankan di beberapa platform. Artinya sistem komputer sesuai dengan prinsip Java, yaitu tulis sekali dan jalankan dimanapun. Artinya pemrogram cukup menulis sebuah program Java dan dikompilasi atau diubah dari bahasa yang dimengerti manusia menjadi bahasa mesin. Nah, sekali lalu hasilnya dapat dijalankan di atas beberapa platform tanpa perubahan. Ini memungkinkan sebuah program berbasis Java dikerjakan di atas operasi sistem Linux tetapi dijalankan dengan baik di atas Microsoft Windows. Nah, platform yang didukung sampai saat ini adalah Microsoft Windows, Linux, macOS, dan Sun Solaris. Nah, lanjut kita akan bahas tentang visualbasic.net. Apa itu visualbasic.net? Adalah sebuah alat untuk mengembangkan dan membangun aplikasi yang bergerak di atas sistem atau bisa diartikan sebagai salah satu bahasa pemrograman komputer tingkat tinggi. Nah, salah satu bahasa pemrograman yang object oriented program atau yang biasa disingkat dengan OOP atau pemrograman yang berorientasi pada objek. Kata visual menunjukkan cara yang digunakan untuk membuat graphical user interface atau biasa disingkat dengan GUI. Nah, teknologi inti dari .NET itu dibagi menjadi 4, yaitu .NET Framework, .NET Built-in Box Service, Visual Studio.NET, dan .NET Enterprise Server. Materi selanjutnya yaitu tentang HTML dan Flash. Nah, HTML dan Flash. HTML adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web internet dan pemformatan hypertext sederhana yang ditulis dalam berkas format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud yang terintegrasi. Nah, kalau ada Flash, dulunya bernama Macromedia Flash, salah satu perangkat lunak komputer yang merupakan produk unggulan Adobe System. Adobe Flash ini digunakan untuk membuat gambar vektor maupun animasi gambar tersebut. Berkas yang dihasilkan dari perangkat lunak ini yaitu file extension .swf dan dapat diputar di penjajah web yang telah dipasangi Adobe Flash Player. Selanjutnya search in web. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu searchnya dari web itu gimana, itu cukup kita buka web, terserah klik kanan open source, itu udah ada kode-kode itu yang digunakan searchnya. Selanjutnya yaitu tentang virus. Jadi virus komputer merupakan definisi dari virus itu merupakan program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Nah, virus komputer dapat dianalogikan dengan virus biologis yang menyebar dengan cara menyisipkan dirinya sendiri ke sel makhluk hidup. Virus komputer dapat merusak, misalnya dengan merusak data pada dokumen, membuat pengguna dokumen merasa terganggu maupun tidak menimbulkan efek sama sekali. Jadi kalau misalnya contoh aplikasinya, jika programnya .pdf, virus mau masuk
ke .pdf-nya itu. Jadi virusnya harus duplikasi file .pdf-nya agar bisa masuk ke dalam program tersebut. Oke, lanjut materi terakhir, materi perkuliahan terakhir yaitu tentang server. Apa yang disebut server? Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Jadi server didukung dengan prosesor yang bersifat scalable dan RAM yang besar, juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus yang disebut sebagai sistem operasi jaringan. Nah, server juga menjalankan perangkat lunak administratif yang mengontrol akses terhadap jaringan dan sumber daya yang terdapat di dalamnya, seperti halnya berkas atau pencetak, dan memberikan akses kepada stasiun kerja anggota jaringan. Umumnya, dalam sistem operasi, server terdapat berbagai macam layanan yang menggunakan arsitektur klien atau server. Contoh dari layanan ini adalah protokol konfigurasi host dinamik, server surat, server PTH, server PTB, DNS server, dan lain sebagainya. Nah, setiap sistem operasi server umumnya membundel layanan tersebut. Jadi semua layanan itu dijadiin satu, terus pihak ketiga dapat pula membuat layanan tersendiri. Jadi setiap layanan tersebut akan merespon request dari klien. Sebagai contoh, klien PKHD akan memberikan request kepada server yang menjalankan layanan server PKHD. Ketika sebuah klien membutuhkan alamat IP, klien akan memberikan request kepada server dengan bahasa yang dipahami oleh server PKHD, yaitu protokol PKHD itu sendiri. Nah, contohnya dalam klien server ini bisa dalam warnet. Jadi satu server orangnya dan penggunanya itu dari banyak pemakai. Jadi kerja dari pengguna itu dikontrol oleh server. Itu contoh gampangnya. Nah, contoh sistem operasi server adalah Windows NT 3.51 dan dilanjutkan dengan Windows NT 4.0. Nah, saat ini sistem yang cukup populer adalah Windows 2000 Server dan Windows Server 2003, kemudian Sun Solaris, Unix, dan GNU atau Linux. Nah, server biasanya terhubung dengan klien dengan kabel UTP dan sebuah kartu jaringan. Nah, kartu jaringan ini biasanya berupa kartu PCL atau ISA. Nah, fungsinya server bisa dikategorikan dalam beberapa jenis seperti server 1, server aplikasi, server data, maupun server proxy. Oh, ada dua, jadi server aplikasi dan server data maupun server proxy. Nah, yang dimaksud server aplikasi adalah server yang digunakan untuk menyimpan data, baik digunakan oleh klien secara langsung maupun diakses oleh klien. Server itu sendiri digunakan untuk menyimpan data baik yang digunakan klien secara langsung maupun data yang diproses oleh server aplikasi. Jadi lanjutnya, server proxy berfungsi untuk mengatur lalu lintas di jaringan melalui pengaturan proxy. Orang umum biasanya lebih mengenal proxy server untuk mengkoneksikan komputer klien ke internet. Nah, kegunaan server sangat banyak, misalnya untuk situs internet, ilmu pengetahuan, atau sekedar penyimpanan data. Demikian overview materi pemrograman komputer selama UAS. Jadi Pak Sugi lebih banyak memberikan materi-materi motivasi kepada mahasiswanya. Contohnya, kata-kata yang saya ingat dari Pak Sugi adalah saat mengajari kita dalam hal interview kerja. Jadi saat bila kalian ditanya meminta gaji berapa, jangan dijawab, tapi jawab seperti ini. Loh, jangan tanya gaji ke saya, Pak. Yang menentukan gaji itu Bapak sendiri. Jadi lihat kerja saya, baru Bapak bisa menilai saya dibayar berapa. Nah, sekian dari saya. Jika ada salah dan kata, mohon dimaklumi karena saya masih dalam proses belajar. Jadi akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.